Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmu shalihat wa bihi namalu shalihatil ma'murat wa nantahi al-manhiyil munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min adzabin alim, wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا قال في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Kaum muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan utama adalah bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, apakah sesuatu yang menyenangkan maupun sebaliknya, sesuatu yang memberikan kita menjadi gembira atau sebaliknya, berupa rezeki maupun musibah, maka seorang hamba diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa bersyukur dan berhusnudzon kepadanya. Tidak ada satupun sedikit pun kekecewaan, tidak ada sedikit pun berkeluh kesah, karena apapun yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Di situ ada rahmat, di situ ada pelajaran, ada kebaikan, ada segala yang sesuai kita butuhkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, marilah tidak pernah kita berhenti dan bosan untuk bersolawat, menyampaikan doa dan salam kita kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Islam diibaratkan api yang berat dan panas untuk dipegang. Ketika seorang muslim beragama Islam dituntut untuk bertanggung jawab, dituntut untuk istiqomah, dituntut untuk bersungguh-sungguh melakukan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ketika itu tidak dilakukan, maka api itu seperti kita pegang di atas air akan jatuh dan akan mati. Karena itulah maka jaminan orang muslim yang memegang teguh Islam tidak lain adalah surga, karena begitu beratnya, butuh perjuangan, membutuhkan kesungguhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun berhubungan dengan sesama manusia, semuanya harus ada di bawah hidayah, ada di bawah ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu tidak kita lakukan, api Islam itu akan mati karena terlepas dari dunia. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, memberikan hasanah di dunia, kebahagiaan di dunia yang berupa ketenangan, yang berupa kebaikan, dan berupa kesejahteraan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan lebih dari itu adalah ketika nanti dia bertemu dengan Allah Rabb-Nya, dia akan berbahagia di surga bersama kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pada ayat yang kita baca di depan tadi, dengan tegas Allah menegaskan, Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah dengan apa? Istiqomah dengan ucapannya. Ketika seseorang mengucapkan sesuatu, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tiada utusan tiada rasul kecuali Muhammad Rasulullah. Maka ketika seseorang sudah syahadat tauhid dan syahadat rasul, maka dia sama dengan berbaiat. Dia berjanji kepada Allah, apa yang dikatakannya harus dilakukan. Maka orang yang beristiqomah adalah orang yang melakukan apapun yang dikatakan dengan Allah. Apa yang dikatakan dengan Allah? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sejak saat itu mereka hanya menomorsatukan Allah, bukan yang lain. Tujuan hidupnya hanyalah Allah, bukan yang lain. Segala perilakunya di bawah pertimbangan Allah ridho apa tidak, Allah senang apa tidak. Maka seluruh apa yang kita lakukan tidak lain dalam rangka mencari ridho Allah. Segala apa yang diperintahkan oleh Allah bekerja dengan keras, bersungguh-sungguh di dalam mengemban amanah, melakukan kebaikan kepada sesama manusia, dengan bekerja dia mendapatkan kekayaan, dengan kesungguhan dia mendapatkan jabatan, dengan kebaikan dengan manusia dapat kemasyhuran. Tapi itu semua tidak lain dipersembahkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka istiqomah. Bukan hanya di mulut mengatakan kami beriman, tetapi tidak beristiqomah dan tidak mengejarkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang takwa, apa itu takwa? Kata Umar bin Khattab, adalah orang yang berhati-hati di dalam hidupnya. Dan berhati-hati di dalam hidup itulah sebenarnya tauhid, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, lalu istiqomah, Allah menjanjikan tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun malaikat-malaikat. Allah takhafu, lalu malaikat itu mengatakan janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian gundah, kalian galau. Jangan takut dan jangan galau. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru, dan bergembira bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Karena itulah maka seorang Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibb An-Nabawi, dia mengatakan bahwa seorang mukmin, seorang muslim hidupnya karena tidak pernah merasa takut, dia tidak pernah merasa ragu, dan dia tidak pernah merasa galau, maka tidak mungkin dia terkena sakit. Karena sakit itu sebenarnya dimulai dari psikis. Fisik itu adalah penyakit atau sakit yang biasa saja. Banyak orang tetap bisa bergembira, banyak orang tetap bisa beraktivitas kalau penyakitnya penyakit fisik. Tapi kalau sudah besar penyakit psikis, maka itulah yang akan membawa kepada sakit fisik. Maka sumber penyakit yang terlalu adalah rasa takut, rasa ragu-ragu, was-was, dan galau. Seseorang yang asalnya dia itu berbahagia, mungkin bergembira, sehat, tapi
karena dalam hidupnya kemudian dia diserang oleh rasa takut, oleh rasa galau, oleh rasa tidak percaya diri, maka dia menjadi sakit seketika. Banyak kita saksikan misalnya koruptor yang sebelumnya sehat-sehat, tapi ketika dia yang juga ke pengadilan dia sakit. Memang sakit benar, tapi karena berawal dari sakit psikis, ketakutan, keraguan-raguan, galauan, ekspektasi yang terlalu tinggi dan terjatuh, kemudian fisik itu akan dipengaruhi oleh psikis. Karena itulah orang mukmin adalah orang yang tidak pernah merasa ragu dalam hidupnya, karena dia paham yang dilakukan adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim hidupnya tidak merasa takut, maka dia kemudian Allah memanggilnya di akhir hayatnya dengan kata-kata, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Orang muslim berkata Islam, aslama yuslimu, bermakna damai. Seorang muslim hatinya damai, hatinya tumanina, mutmainnah, tenang, tentram, bahagia. Dan itulah yang sebenarnya yang dikatakan oleh Allah yang selalu kita minta dengan istilah hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami hasanah. Hasanah itu adalah ketenangan. Hasanah itu adalah ketentraman, kebahagiaan. Bisa jadi hidupnya dengan kekayaan yang berlimpah dan dia diberi Allah ketenangan. Bisa jadi jabatannya tinggi dan dia diberi ketenangan. Tapi bisa jadi sebaliknya, tapi ketenangan itu ada dalam dirinya. Orang semacam inilah yang disebut oleh Allah, orang-orang yang mengatakan kami, Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah dengan keadilannya, istiqomah dengan ketakwaannya, istiqomah dengan kebaikannya, istiqomah dengan ibadahnya, istiqomah dengan segala mentaati segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Orang inilah yang datang dengan hati yang jernih, datang dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang baik, dan itu yang harus kita miliki. Bukan qalbun marid, hati yang sakit, apalagi qalbun mayyit, hati yang mati. Kaum muslimin rahimahumullah, Islam adalah suatu keindahan. Bagi orang yang tidak bisa istiqomah, Islam adalah api yang berat untuk dibawanya. Tapi bagi seorang muslim yang tunduk hanya kepada Allah, bertauhid hanya kepada Allah, seorang muslim, seorang mukmin yang hanya mencari kehidupan akhirat dalam rangka untuk bertemu dengan Tuhannya, dengan Rabbnya dan Nabinya, maka Islam menjadi sesuatu yang sangat indah dan mudah. Islam akan dibawa kemanapun dia pergi. Dia tidak pernah terlepas dari Islam dan tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebenarnya yang diinginkan oleh agama kita, Islam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah diturunkan juga kepada nabi-nabi, semua nabi sebelumnya. Kaum muslimin rahimahullah, akhirnya marilah kita masing-masing mengevaluasi diri kita. Waktu kita tidak lama, mumpung masih ada masa yang tersisa. Semuanya akan terlambat dan kita akan menyesal. Sebagaimana orang kafir mengatakan dalam surat Al-Bayyinah, dia mengatakan, seandainya aku ini menjadi tanah saja, untuk Torah, kenapa aku tidak jadi tanah dulu? Tapi Allah menciptakan aku sebagai manusia. Semua sudah terjadi dan tidak akan bisa kembali. Tapi ketika kita sudah menamakan diri sebagai seorang muslim, seorang mukmin, maka kita sebenarnya sudah menggambar diri kita akan bertemu dengan Allah di surganya, akan bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah apa yang kita inginkan dan apa yang kita gambarkan itu kita
bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Semuanya tidak akan ada yang abadi, semuanya akan mana. Apa yang kita cari akan kita tinggalkan, apa yang kita dapatkan juga akan kita tinggalkan, kecuali apa yang kita bagi, kita berikan untuk Allah, untuk Rasulullah SAW, maka akan kita temukan nanti di akhirat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, izinkan di akhir khutbah ini Khotib ingin menyingkir apa yang dikatakan oleh Robi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan yang terkenal di masa hidupnya kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan, ya Allah, seandainya kebaikan-kebaikanku, ketaatan-ketaatanku terhadap perintah-perintah dan meninggalkan larangan ini adalah hanya untuk mencari surga, maka janganlah engkau aku masukkan ke dalam surga. Tetapi jika apa yang aku lakukan semuanya adalah karena kerinduanku kepadamu, karena keinginanku bertemu kepadamu, karena keinginanku untuk mendapat ridhomu, maka jauhkanlah dan izinkanlah aku untuk menatapmu, untuk bersama di surga nanti. Kaum muslimin sidang jamaah rahimahumullah, maka segala apa yang kita lakukan, dunia yang gemerlap, yang senantiasa memanggil kita untuk kita kuasai, semuanya itu bagi seorang muslim boleh dikuasai. Seorang mukmin boleh kaya, seorang mukmin bahkan dia harus punya jabatan, karena dengan jabatan itu bisa beramar ma'ruf nahi munkar lebih baik. Dia bisa menjadi orang yang hebat, yang masyhur. Tapi ingat, semuanya itu akan menjadi petaka ketika dilakukan bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika itu dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah, tentu dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentu saja mendapatkan surga. Semoga kita semua jamaah sekalian kaum muslimin oleh Allah diberikan sifat istiqomah, sifat istiqomah untuk terus berjalan di bawah sinar sayap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akhir khutbah ini, semoga Allah meringankan setiap langkah kita, Allah meringankan hati kita untuk terima kebenaran dan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina
وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. اللهم ثبتنا بقول لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا على دينك وعلى محبتك وعلى محبة رسولك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.